Perjalanan kali ini membawa kita menuju ke Selat Madura. Untuk menyeberangi jembatan ini, cukup dengan membayarkan 15.000 saja untuk mobil dan sepeda motor tidak perlu membayar. Dan inilah Jembatan Suramadu, di mana jembatan ini menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Jembatan Suramadu memiliki panjang sekitar 5 km, di mana jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Cukup dengan 15 menit saja, kita dapat melewati Jembatan Suramadu. Setelah menyeberangi Jembatan Suramadu, kita memasuki Kabupaten Bangkalan. Di Kabupaten Bangkalan, kita disambut banyak sekali tempat berjualan oleh-oleh di pinggir jalan. Kabupaten ini merupakan pintu gerbang Pulau Madura dari Pulau Jawa, dan kabupaten ini didominasi dengan wisata alamnya. Dari Kabupaten Bangkalan, sekarang kita menuju ke air mata Arosbaya. Bukit Kapur Arosbaya memiliki keunikan, yaitu terdapat lereng-lereng dan beberapa sisa tambang yang menyerupai tembok. Air mata Arosbaya terletak di Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya di sisi utara Kota Bangkalan. Untuk perjalanan ke tempat ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam dari pusat kota Bangkalan. Bukit ini menawarkan pemandangan yang indah, di mana lereng-lereng bukitnya mempunyai warna kemerahan. Menurut warga setempat, penambangan di bukit ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Uniknya lagi, banyak terdapat lorong-lorong yang menjadikan tempat wisata ini menjadi nomor 1 di Madura. Tidak heran bukit ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang. Selanjutnya kita menuju ke Gunung Geger. Gunung Geger terletak di Desa Geger, Kecamatan Geger. Tempat ini dekat dengan wisata air mata Arosbaya. Untuk menuju ke puncak Gunung Geger harus melewati anak tangga yang jauh, karena bukit ini terletak di ketinggian 150 meter di atas permukaan laut. Sebelum ke puncak Gunung Geger, akan terlihat adanya pasarean dari Putri Kuning. Di mana menurut kepercayaan penduduk lokal, Putri Kuning adalah nenek moyang bagi masyarakat Madura. Di tempat inilah terdapat banyak sekali kera-kera berkulit abu-abu dengan ekor panjang yang dilindungi pemerintah. Di Gunung Geger kita bisa melihat keindahan alam dan suasana hutan yang terkenal asri dan dikenal dengan kekeramatannya. Tempat wisata ini sangat cocok bagi kalian yang menyukai petualangan dengan tambahan wisata religi dan juga sejarah. Serta juga terdapat makam Adipodai di puncak Gunung Geger. Adipodai terkenal sebagai seorang yang menikahi Putri Kuning secara gaib dan mempunyai anak yang dikenal dengan nama Joko Tole. Perjalanan berikutnya, kita akan menuju ke Kabupaten Sampang.
Kabupaten ini dapat dilalui setelah kita melewati Kabupaten Bangkalan. Kota ini tidak terlalu besar dan dapat ditempuh dengan jarak sekitar 1,5 jam dari Jembatan Suramadu. Di Kabupaten Sampang, tujuan pertama kita pergi ke Hutan Kera Nepa. Hutan Kera Nepa berada di bagian utara Kabupaten Sampang, tepatnya di Desa Nepa, Kecamatan Banyu Ates. Di awal tempat masuk wisata telah diberikan parkir khusus serta penjualan makanan untuk kera. Perjalanan ke Hutan Kera ini akan disambut dengan adanya pantai di sebelah sisi kiri, yaitu Pantai Nepa. Pantai ini masih alami dan tidak banyak didatangi orang. Untuk ke tempat wisata ini diperlukan waktu sekitar 2 jam dari Jembatan Suramadu. Sesampai di hutan kera, kita bisa melihat kera yang sedang beraktivitas. Ya, tentunya kera di hutan ini tergolong jinak. Menurut masyarakat setempat, hutan ini dibagi menjadi 2, yaitu wilayah utara dan selatan. Sehingga kera kelompok 1 tidak akan pergi ke wilayah kera kelompok 2, kecuali jika memerlukan pertolongan seperti sakit atau melahirkan. Untuk memasuki hutan kera ini disarankan membawa makanan seperti buah atau jagung mentah untuk menarik perhatian kera. Hutan kera ini dilindungi oleh pemerintah, sehingga masyarakat pun ikut bekerja sama untuk menjaga agar kera tidak diburu. Perjalanan berikutnya kita akan menuju ke tempat yang sedikit unik dan tersembunyi tentunya, yang bernama air terjun Toroan. Tempat wisata ini memang tidak mudah untuk ditemukan karena lokasinya persis di bawah jalan raya. Air terjun Toroan berada di Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang. Dengan Pulau Madura yang tandus, Madura tetap memiliki keunikan dengan air terjunnya. Ketinggian air terjun ini mencapai 20 meter di atas permukaan laut. Air terjun Toroan merupakan satu-satunya air terjun yang dimiliki Pulau Madura. Jika biasanya air terjun berada di kawasan pegunungan, maka lain halnya dengan air terjun Toroan ini. Tidak ada gunung maupun bukit di sekitar air terjun. Letak jatuh air terjun ini langsung bermuara ke air laut lepas, yang menjadi pesona keindahan tempat wisata ini. Di tepi pantai juga akan terlihat banyak sekali warga yang melakukan aktivitasnya. Perjalanan berikutnya, kita akan menuju ke Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan memiliki jumlah penduduk yang terbanyak dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Madura. Dan inilah Monumen Narik Lancor, sebagai simbol dari perjuangan rakyat Madura melawan Belanda di Pamekasan. Inilah salah satu tempat wisata yang ada di Pamekasan, yaitu Pantai Talang Siring. Jika ingin berlibur ke tempat yang tenang, pantai ini pantas untuk dikunjungi. Pantai ini terletak di Desa Montok, Kecamatan Larangan.
yang dapat ditempuh sekitar 12 km dari pusat kota Pamekasan. Di pantai ini terdapat juga hutan mangrove di sebelah selatan dan utara pantai. Memang, pantai ini bukan merupakan pantai pasir, namun cukup banyak sekali wisatawan yang datang ke tempat ini. Tempat ini biasa digunakan sebagai tempat untuk beristirahat di sore hari. Terdapat juga rumah bagang yang menjadi daya tarik tersendiri karena konstruksinya yang sangat unik. Di Pantai Talang Siring sudah banyak orang berjualan, sehingga kalian yang datang ke sini tidak perlu membawa makanan dari rumah. Pantai ini merupakan pantai yang masih alami dan sangat cocok untuk berrekreasi bersama keluarga. Berikutnya, kita berkunjung ke Api Tak Kunjung Padam. Api Tak Kunjung Padam terletak di Desa Larangan Tokol yang berada di sekitar 4 km sebelum memasuki kota Pamekasan. Sebelum memasuki kawasan tempat wisata, kita akan disambut banyak sekali tempat berjualan oleh-oleh. Terdapat pagar yang mengelilingi kawasan Api agar api tidak menjalar ke kawasan berjualan warga. Api di tempat wisata ini banyak digunakan warga untuk keperluan pribadi, seperti memasak air. Tempat wisata ini juga dimanfaatkan warga setempat, yaitu dengan berjualan jagung untuk wisatawan yang datang. Untuk menyalakan api di tempat wisata ini, cukup dengan menggali tanah dan dekatkan api ke tanah yang sudah digali. Keunikan di tempat wisata ini membuat banyak wisatawan yang penasaran, karena api di tempat ini tidak akan padam meskipun terkena hujan. Hal inilah yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata ini. Cukup mudah untuk mematikan api di tempat ini, yaitu dengan cara menginjak api sampai api padam. Perjalanan berikutnya membawa kita menuju ke Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb merupakan kabupaten yang berada di paling timur Pulau Madura. Terdapat banyak sekali pulau kecil di kabupaten ini, yaitu mencapai sekitar 126 pulau. Kabupaten ini memiliki potensi tempat wisata terbaik dibandingkan kabupaten yang lainnya. Tujuan pertama kita di Sumeneb yaitu menuju ke Pulau Gili Labak. Dengan pasir pantai yang putih dan hembusan ombak yang membuat pulau ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Untuk menuju ke Pulau Gili Labak, harus menyeberangi melalui pelabuhan di Kali Anget. Di tempat inilah kita dapat menyewa kapal yang berkisaran harga 850.000, dan tentu saja harga penyewaan kapal ini bisa ditawar. Untuk perjalanan ke Pulau Gili Labak dapat ditempuh sekitar 2 jam
karena memang perjalanan harus melawan arus. Pulau Gili Labak adalah pulau kecil di Madura, di mana pulau ini dihuni 36 keluarga. Pulau ini ramai dikunjungi wisatawan di hari Sabtu dan Minggu, di mana bisa mencapai di atas 300 wisatawan yang datang. Kondisi pantai yang alami dengan gradasi air laut yang indah menjadikan Pulau Gili Labak menjadi surganya Madura. Terdapat juga penyewaan peralatan snorkeling yang disediakan di pulau ini agar wisatawan yang datang dapat menikmati keindahan dasar laut yang dimiliki Pulau Gili Labak. Tidak hanya keindahan pantai, Gili Labak memberikan kita pemandangan dasar laut di mana adanya terumbu karang yang indah. Tempat wisata ini benar-benar dijaga, sehingga masih bersih dan terumbu karang masih terjaga dengan baik. Untuk perjalanan berikutnya, kita akan menuju ke Pulau Gilian. Pulau ini berada di sisi bagian paling timur di Pulau Madura. Untuk menuju pulau ini harus menyeberangi melalui pelabuhan di Kecamatan Dunge. Di pelabuhan sudah terdapat banyak sekali kapal yang dapat digunakan untuk menyeberang. Perjalanan ke Pulau Gilian dibutuhkan waktu sekitar 1 jam dari pelabuhan. Cukup membayar 10.000 untuk menyeberang ke Pulau Gilian. Banyak yang menyebut pulau ini sebagai Pulau Awet Muda karena warga di pulau ini sudah berumur di atas 90 tahun. Dan masih bisa melakukan aktivitas dengan baik. Meskipun pulau ini tanahnya tandus, pulau ini memiliki daya tarik bagi wisatawan. Keistimewaan dari pulau ini adalah kadar oksigennya yang tinggi, sehingga menjadikan pulau ini menjadi pulau kedua dengan kadar oksigen tertinggi di dunia. Tak sempurna jika tidak mengunjungi tempat wisata yang cukup memukau di pulau ini, di mana terdapat tebing di sisi sebelah timur Pulau Gilian.